Sejumlah prajurit Israel maupun komandan sebuah kompi terbunuh selama invasi ke jalur Gaza. Militer rezim Zionis mengakui jumlah korban tewas pasukannya telah meningkat menjadi 84 orang. Pasukan pendudukan Israel mengungkapkan dua tentaranya kembali terbunuh pada Senin 5 Desember 2023. Mereka ialah seorang wakil komandan Kompi di Batalion Kelima 3 dan seorang tentara IOF di Kompi Patroli di Batalion 6261. Menurut koresponden Channel 13, meskipun terjadi serangan brutal di wilayah tersebut, perlawanan Palestina dengan gigih menghadapi serangan IOF, terutama yang menggunakan amunisi anti-tank dan anti-armor terhadap pasukan Israel. Pada Senin pagi, pasukan pendudukan Israel juga mengakui bahwa 3 tentara tewas dalam konfrontasi dengan perlawanan Palestina di Gaza. Hal ini terjadi tak lama setelah tentara Israel mengumumkan kematian seorang komandan Brigade Selatan Divisi Gaza. Komandan itu dilaporkan tewas dalam konfrontasi pada 7 Oktober dan menambahkan bahwa jenazahnya masih ditahan di Gaza. Pusat Komando Pasukan Israel di Selatan Gaza diserang oleh Brigade Al-Qassam pada Selasa 5 Desember 2023. Penyerangan dilakukan menggunakan roket-roket jarak pendek. Serangan itu berhasil menghancurkan 1 tank dan 3 kendaraan lapis baja Israel. Seluruhnya dihancurkan dengan roket Yasin 105. Pada Selasa sore, 2 tank dan 1 kendaraan pengangkut personel pasukan rezim Zionis juga berhasil dihancurkan di timur kota Khan Yunis. Di sisi lain, angkatan bersenjata rezim Zionis mengabarkan tewasnya 2 tentara Israel dalam pertempuran di Gaza. Salah satunya adalah wakil komandan unit tempur Israel yang ditempatkan di Gaza. Militer Israel juga mengumumkan 4 tentara rezim Zionis mengalami luka parah. Jatuhnya korban jiwa maupun luka ini terjadi setelah Israel menolak melakukan perpanjangan gencatan senjata. Israel sebelumnya mengatakan bahwa kota Khan Yunis adalah zona perang. Pihak rezim Zionis telah menarik pasukannya dari kota Gaza dan menempatkannya di kota tersebut. Total pendaki yang meninggal dunia terdampak erupsi Gunung Merapi, Sumatera Barat mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan 52 orang berhasil selamat. Lebih lanjut dikatakannya 3 jenazah masih belum dapat dievakuasi dari atas gunung hingga Selasa kemarin. Sementara ada 2 anggota polisi yang turut menjadi korban terdampak erupsi Gunung Merapi. Menurutnya, 1 dari 2 anggota polisi tersebut meninggal, sementara satunya berhasil selamat. Untuk personel polisi yang selamat mengalami retak pada tulang tangannya dan luka bakar yang tidak terlalu parah. Sementara tim SAR mengaku proses evakuasi lebih lama dari waktu yang ditargetkan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang, Abdul Malik menjelaskan medan pendakian berat sehingga membuat petugas kesulitan. Selain itu, jalan yang terjal dan licin akibat hujan membuat petugas gabungan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membawa korban ke posko Marapi via jalur Batu Palano. Abdul Malik mengatakan bahwa untuk membawa jenazah korban membutuhkan waktu selama 6 jam. Ya, jadi selamat malam rekan-rekan semua. Jadi sampai hari ini korban yang sudah kita terima itu sebanyak 21. Ya, 21 kemarin 5, hari ini 16. Yang masuk ya, yang masuk. Kemudian yang teridentifikasi kemarin 5, ya masuk 5, teridentifikasi 5. Kemudian hari ini masuk 16, yang teridentifikasi ada 11. Jadi total yang sudah teridentifikasi adalah 16. Kemarin 5, hari ini 11. Sisanya kapan? Sisanya ini masih ada tersisa 5, tapi akan kita lakukan proses identifikasinya besok pagi. Jadi hari ini kita selesaikan yang 11 ini, kita serahkan ke keluarga, sisa 5 kita selesaikan besok pagi. Jadi rekan-rekan untuk yang ini istirahat.
Perang antara Israel dan Hamas kembali pecah setelah gencatan senjata gagal diperpanjang. Hamas terus melakukan perlawanan di garis depan meski pasukan pendudukan terus menyerang wilayah Gaza. Baik Israel maupun Amerika Serikat disebut tak bisa melenyapkan Hamas sepenuhnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian di sela-sela pertemuan tahunan para Menteri Luar Negeri negara-negara yang berbatasan dengan Laut Kaspia, Moskow. Ia lantas mengutuk kejahatan pendudukan Israel di Palestina yang diduduki. Untuk menghentikan serangan Israel, pihaknya kemudian menyampaikan proposal. Tujuannya untuk mengembangkan kerjasama antar negara menghadap ke laut ini. Menteri Luar Negeri Iran percaya bahwa inisiatif dan kewaspadaan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Kaspia penting bagi perkembangan Palestina. Meski demikian, Hussein meyakini bahwa Hamas saat ini tengah berada di puncak kekuasaannya. Para pemimpin Hamas mampu bertahan dalam situasi saat ini selama berbulan-bulan dan melanjutkan serangannya. Oleh karenanya, ia meyakini Israel tak akan membuahkan hasil di jalur Gaza. Bahkan sekutunya Amerika Serikat tak bisa melenyapkan Hamas. Hussein lantas mengingatkan agar Amerika Serikat menyerahkan Palestina ke rakyat Palestina. Pasukan pendudukan Israel yang mencoba maju ke jalur depan Gaza mendapat perlawanan dari Brigade Al-Quds. Tentara Israel dilaporkan tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi ditembak rudal. Kemajuan perlawanan ini disampaikan oleh juru bicara militer Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, Abu Hamzah pada Selasa 5 Desember 2023. Penghancuran beberapa kendaraan pasukan Israel ini dilakukan di sepanjang garis depan timur Khan Yunis. Konfrontasi tersebut terjadi di timur Al-Harara dan timur kota Gaza. Menekankan bahwa perlawanan menyebabkan beberapa korban jiwa di kalangan tentara pendudukan. Abu menyebut ini merupakan hasil dari ketabahan dan kesiapan perlawanan di lapangan. Juru bicara tersebut juga menyatakan bahwa pejuang perlawanan Al-Qassam terlibat dalam konfrontasi sengit melawan tentara musuh. Mereka melakukan penyergapan menggunakan senapan mesin di sepanjang timur Gaza. Hal itu menyebabkan pasukan Israel mundur dan meninggalkan wilayah timur Gaza. Israel sebelumnya mengatakan bahwa kota Khan Yunis adalah zona perang. Pihak rezim Zionis telah menarik pasukannya dari kota Gaza dan menempatkannya di kota tersebut. Brigade Al-Qassam terus melakukan perlawanan hingga menyebabkan terbunuhnya tentara pendudukan Israel di jalur Gaza. Terbaru mereka meledakkan tentara rezim Zionis yang tengah beristirahat di bawah tenda. Pada Selasa 5 Desember 2023, Brigade Al-Qassam mengunggah video detik-detik pejuangnya mengintai pasukan Israel. Mereka terlihat memantau tenda musuh sebelum melakukan proses penanaman bom dan meledakkannya. Ledakan terhadap posisi musuh itu dilakukan di Jur Al-Dik, sebelah timur wilayah tengah. Diduga pengintaian itu dilakukan melalui sebuah terowongan. Sebelumnya, sayap militer Hamas itu mengaku telah membunuh 10 tentara IDF di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Seluruhnya terbunuh setelah disergap dari jarak dekat. Sayap militer lebih lanjut menyatakan bahwa mereka menargetkan 8 teroris IDF menggunakan rudal anti-personil. Kemudian menyebabkan cedera pada 6 tentara IDF lainnya di daerah Al-Zana di poros timur kota Khan Yunis dengan menggunakan senapan Hamas. Pertempuran jarak dekat antara Brigade Al-Qassam dan pasukan pendudukan Israel pecah di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Sayap militer Hamas itu mengklaim telah membunuh sekelompok tentara rezim Zionis. Mujahidin Al-Qassam disebut berhasil membunuh 10 tentara Zionis dari jarak dekat. Namun tak dijelaskan kapan penyergapan itu dilancarkan. Sayap militer lebih lanjut menyatakan bahwa mereka menargetkan 8 IDF menggunakan rudal anti-personel. Selanjutnya menyebabkan cedera pada 6 tentara IDF lainnya di daerah Al-Zana di poros timur kota Khan Yunis dengan menggunakan senapan Qassam. Diketahui pertempuran kembali terjadi sejak gencatan sementara berakhir pada Jumat minggu lalu. IDF disebut melakukan banyak pembunuhan terhadap warga sipil di seluruh jalur Gaza. Hingga informasi terkini dari Kementerian Kesehatan,
Jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 16.000 orang dan 42.000 orang terluka. Perlawanan pun telah melakukan berbagai operasi sebagai pembalasan terhadap agresi Israel dan untuk mempertahankan Gaza. Pasukan pendudukan Israel mundur dari Jenin, tepi barat. Mereka mundur setelah terlibat pertempuran singkat dengan Brigade Al-Qassam. Kabar ini dikutip dari TV Al Jazeera melalui surat kabar Khabarni. Mereka sebelumnya melakukan penggerebekan selama 8 jam di wilayah itu. Pasukan pendudukan mengebom sebuah rumah dan menangkap sejumlah warga. Tindakan tentara Israel kemudian dibalas oleh sayap militer Hamas. Konflik pun pecah antara Brigade Al-Qassam dengan tentara Israel. Perlawanan mengaku terlibat bentrokan dengan kekerasan dan meledakan alat peledak di kendaraan tentara pendudukan saat mereka menyerbu kota tersebut. Brigade Al-Qassam juga melakukan penyergapan menggunakan senapan mesin di sepanjang timur Gaza. Hal itu menyebabkan pasukan Israel mundur dan meninggalkan wilayah timur Gaza. Pasukan pendudukan Israel mendapat perlawanan sengit dari perlawanan Islam di Palestina. Brigade Al-Quds secara membabi buta menyerang posisi-posisi tentara Israel yang menembus timur Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan pendudukan melanjutkan penembakan artileri mereka di timur Khan Yunis, bertepatan dengan bentrokan sengit yang terjadi di wilayah tersebut. Perlawanan dengan tegas menentang upaya serangan Israel ke Gaza Selatan. Disebutkan kemajuan kendaraan menuju Khan Yunis sangat lambat. Penembakan artileri terus berlanjut di lingkungan Al-Tufah, Al-Daraj, dan Al-Sujaiyah di kota Gaza. Sementara juru bicara militer Brigade Al-Quds, Sayap Militer Gerakan Jihad Islam Abu Hamzah mengumumkan penghancuran sejumlah kendaraan pendudukan beberapa lokasi, seperti di garis depan timur Khan Yunis, Al-Harara, dan timur kota Gaza. Di Khan Yunis, perlawanan terus mendekati posisi musuh dan menembakkan sejumlah senjata. Teriakan takbir menggema kala mereka mencoba melakukan perlawanan. Militer Israel kembali kehilangan 11 tentaranya di jalur Gaza. 5 diantaranya merupakan seorang perwira tentara rezim Zionis. Tewasnya 11 tentara ini diumumkan pasukan pendudukan Israel pada Selasa 5 Desember 2023 malam. Ini merupakan jumlah korban tertinggi yang diumumkan oleh Israel dalam satu hari sejak dimulainya operasi darat. Tentara pendudukan mengumumkan bahwa jumlah perwira dan tentara yang terbunuh di jalur Gaza sejak dimulainya operasi darat telah meningkat menjadi 84 orang. Kemudian total keseluruhan di semua wilayah menjadi 408 orang. Prajurit Israel yang tewas sebagian besar disebabkan oleh rudal anti-tank. Korban jiwa di kalangan tentara Israel juga terus berjatuhan meski pihak Zionis melakukan agresi besar-besaran dalam pertempuran itu. Sebelumnya, 10 tentara Israel juga dilaporkan tewas di Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Kelompok tentara itu tewas setelah terlibat pertempuran sengit dengan Brigade Al-Qassam. Namun tak dijelaskan kapan penyergapan itu dilancarkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.